Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rana Safira dalam Bincang Jalasena. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Nur Hidayat. Beliau merupakan Laksamana Madya TNI. Jabatannya sekarang ini adalah Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Kalau gitu langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Nur Hidayat. Selamat siang Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh pertama-tama Pak Nur Hidayat memperkenalkan diri maupun juga mungkin menceritakan pengalamannya selama ini Pak. Baik Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya, saya nama Nur Hidayat. Semua berawal dari sipil kemudian ke militer sama dengan saya juga. Kemudian pendidikan AAL angkatan ke-34 tahun 1988 lulusnya. Kemudian dinasti kapal, di pendidikan, kemudian ke kapal lagi, ke pendidikan lagi, di Kodiklatal terutama. Kemudian baru masuk ke Serenama Besal, kemudian sekolah mulai dari Kelapa 1, di Kelapa 2, Sesko AIL, Sesko TNI, Lemhanas. Kemudian sekolah umum, kebetulan saya terakhir sekolah di Unsud, ambil manajemen, dan kami coba memang berusaha antara ilmu pengetahuan dan ilmu kemiliterannya juga harus seimbang, ya saya juga coba untuk belajar di luar. Demikian, Mbak. Berarti pengalamannya sudah banyak dan sudah panjang dalam mempelajari dan mengarungi kepulauan Indonesia, betul ya Pak? Betul. Kalau gitu boleh dong Pak diceritakan kira-kira bagaimana nih pendapat Bapak Indonesia sebagai negara maritim dan juga kepulauan? Baik Mbak Rana dan sahabat Jalasena, kita harus melihat kemaritiman itu dari apa yang pernah kita dengar dari Pak Karno, presiden kita pertama yang kita idolakan. Beliau menyampaikan bahwa maritim itu adalah sama dengan deburan ombak kegiatannya, yang di situ melingkupi mulai dari kapalnya bergerak, siapa yang menggerakkan kapal, siapa yang merawat kapal, apa muatan yang ada di kapal, kemudian siapa yang membawa muatan ini, kemudian yang menerima di darat, kemudian yang menyebarkan keluar. Inilah deburan ombak, kegiatan yang begitu besar yang harus dikerjakan oleh unsur-unsur maritim di Indonesia. Kita tahu persis bagaimana kapal-kapal itu disiapkan, kapal-kapal itu digerakkan, kapal-kapal itu membawa muatan, muatan itu harus diapakan di luar. Itu menjadi sebuah kegiatan oleh unsur-unsur maritim. Jadi Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya pasti tahu siapa saja yang bergerak di situ. Itulah unsur maritim. Dan kita ketahui bersama Indonesia 75% lebih itu terdiri dari laut. Pulaunya 17.000 lebih. Artinya apa? Kita kemana-mana ini ketemu dengan laut. Sehingga yang tadi saya sebutkan deburan ombak menjadi nafasnya kemaritiman Indonesia harus digerakkan. Dan itu menjadi motor kita bersama. Itulah kemaritiman. Bagaimana kita maritim Indonesia itu maju. Dengan maritim Indonesia maju, maka Indonesia akan menjadi maju. Karena poinnya di sana. Pada saat itu, tahun 45 beliau bisa menyampaikan seperti itu. Karena kita negara yang seperti ini, yang harus dibangun dengan cara kemaritiman yang benar. Dan saya kira Pak Jokowi sebagai presiden yang sekarang ini sudah mengikuti itu. Presiden-presiden juga sebelumnya juga sudah mengikuti. Artinya apa? Kita ingin menginginkan di tahun 2045 menjadi negara yang emas, maju, berarti kemaritimannya harus maju gitu. Demikian Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya. Apakah dalam pengambilan data itu Bapak sebagai TNI AL itu bergerak sendiri atau mungkin berkolaborasikah dengan yang lainnya atau bagaimana Pak? Baik Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya, bahwa untuk mendapatkan data itu kita harus melihatnya bahwa hidrografi adalah ilmu pengetahuan. Jadi siapa saja untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan harus baca dulu. Ya. Setelah baca, apakah benar kondisi sekarang masih sama? Harus ada riset, harus ada survei. Nah, di situ peran
Pusidrosal bersama-sama dengan yang lain untuk meriset bagaimana kita untuk mendapatkan data itu tadi. Kalau Mbak Rana dan sahabat Jalasena menyampaikan tadi ada batimetri. Batimetri itu sebenarnya bagian dari geospasial ya. Jadi kalau geospasial ada geospasial darat, ada geospasial yang di bawahnya laut. Jadi dasar laut yang terdiri dari batu dan lain-lain ini kan termasuk juga daratan sebenarnya, karena dia di bawah laut aja, jadi kelihatannya tidak populer gitu ya. Artinya namanya batimetri. Nah, Pushydrosal hanya mendapatkan data batimetri, kemudian lorong lautnya, kemudian polanya bagaimana, terus geografinya bagaimana, kemudian meteorologinya bagaimana. Udah selesai. Tapi bagi orang-orang yang punya riset tinggi, daya pemikiran tinggi, ingin melihat bagaimana kok di bawah itu ternyata ada gunung-gunung. Apakah gunung-gunung ini ada kaitannya dengan lempeng-lempeng gempa? Ini kan bisa berbahaya. Itu kalau kita kaitkan dengan misalnya ada megatrust di Jakarta dan lain-lain yang mungkin akan terjadi. Kemudian juga kalau misalnya kita kaitkan dengan penelitian yang lorong air ini, di situ ada plankton. Plankton ini dimakan oleh ikan apa? Plankton di sini dimakan ikan apa? Makanya beda-beda. Ini daerah ini dengan daerah ini tentu akan beda. Penangkapan ikannya atau ikan yang ada di dapat itu beda-beda. Kemudian ada istilah migrasi penyu yang dari Ambon sampai Australia, itu kan fenomena yang terjadi di Indonesia dan itu harus kita melalui survei bersama. Maka dari itu kami sangat senang sekarang ini sudah ada pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melingkupi semuanya. Dulu ada LIPI, LAPAN, dan lain-lain. Sekarang jadi satu, jadi semua penelitian ada di situ. Kami kalau melaksanakan penelitian selalu mengikutkan BRIN. Ayo, siapa yang mau ikut? Kapal kami mau bergerak dari sini ke sini. Mereka sangat senang diikutkan kita karena mereka akan mendapatkan data. Demikian juga dengan PIG sebagai pemangku kewenangan geospasial di Indonesia. Maka begitu saya mendapatkan data bagaimana dasar lautnya, kita serahkan kepada mereka, mereka akan, oh ini dasar laut kita seperti ini yang terbaru. Tentu ada rahasianya lah. Makanya Pushydrosal itu di bawah TNI Angkatan Laut ada data-data yang tidak boleh disampaikan ke publik, ada yang hanya untuk intern TNI Angkatan Laut. Dan intern TNI Angkatan Laut kita simpan di Pushydrosal, yang untuk umum kita serahkan ke BIG. Demikian juga dengan instansi yang lain, dengan Potrut, Angkatan Udara, kemudian dengan Ditopat Angkatan Darat, kita juga bekerja sama supaya kita bisa membuat yang baik. Seperti juga kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Batas laut kita itu dengan negara luar itu lebih banyak daripada batas serat, Mbak Rana. Jadi karena memang lautnya luas sehingga batasnya itu sampai dengan 10 negara yang bisa menghitung secara teknis dasar laut di mana, di situ ada garis pantainya, di mana itu harus ada perhitungan yang benar, ada ilmunya, dan yang tahu ilmunya di Pushydrosal ini. Makanya kita selalu diikutkan dengan Kementerian Luar Negeri untuk perjanjian perbatasan, baik CTE, kemudian landas kontinen, kemudian teritorial. Demikian saya kira untuk kita survei di laut itu selalu harus kerjasama, karena hidrografi, hidrooceanografi merupakan ilmu pengetahuan yang kalau kita pengen maju maka harus ada riset, ada survei, dan itu harus dari semua, baik akademisi maupun riset. Demikian Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya. Pak Nur Hidayat, apakah dirasa sama Bapak riset ini sudah maksimal atau belum nih Pak? Karena Indonesia betul-betul luas dan tadi Bapak bilang kalau memang perbatasan laut itu lebih tricky ya Pak sebenarnya daripada darat. Nah itu kan berarti sangat bermanfaat nih untuk kesejahteraan kita kan, pada keamanan kita. Nah menurut Bapak sudah cukup maksimal atau bagaimana nih Pak? Mbak Rana dan sahabat Jalasena, ya kita memang tidak boleh terburu-buru ya, karena memang proses pembangunan itu melalui banyak tahapan. Jadi kalau kita masih 78 tahun ya mungkin dengan negara seperti ini termasuk negara yang menengah menuju maju lah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Dan itu harus terus kita lakukan.
kalau dikatakan tadi, apakah riset kita sudah maju? Ya, saya kira berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Seperti kita bisa mengetahui batimetri secara keseluruhan, secara bagus penampilannya, itu baru tahun 2010-an ke sini. Nah, yang sebelumnya kita hanya tahu titik, dari sebuah titik tuh dijejer gitu, atau kadang-kadang pakai pemeruman yang pakai tali gitu, kedalaman berapa gitu. Itu sangat konvensional. Kalau sekarang sudah pakai alat. Jadi begitu kapal jalan sudah bisa melihat batimetri secara luas gitu. Itu bisa langsung membentuk kontur. Dari kontur itu kita bisa bikin 3D, jadi 3 dimensi. Bagaimana penggambaran 3 dimensinya itu? Mulai dari samping, jadi makanya begitu kita jalan sekali saja, begitu ada ketinggian, oh ini kok ada ketinggian, kita balik lagi dari samping, supaya luasan cakupan dari survei ini akan kelihatan gunung yang sebenarnya, misalnya kalau itu ada bukit, gunung. Dan kenyataannya ekspedisi yang dilaksanakan 2 bulan saja kemarin di Flores, itu bisa mendatangkan sampai 34 gunung. Gunung berapi atau tidak? Ini kita juga harus tanya kepada para peneliti. Kita sampaikan kepada BRIN, kita sampaikan kepada BNPB, ini ada gunung seperti ini. Tapi tolonglah Pemadam Hidrosal, saya minta batunya gitu. Udah dengan melihat batu yang ada di puncak itu, mereka bisa tahu, oh ini gunung berapi atau tidak. Termasuk juga saya ketemu ada binatang. Binatang itu masih hidup. Loh, binatang pada kedalaman 1000, 2000 masih hidup, padahal dinginnya luar biasa. Itu binatang apa? Jenisnya seperti ini. Oh, berarti permukaannya itu hangat karena masih ada makhluk hidup. Masih ada makhluk hidup itu. Nah, berarti kan gunung ini berapi gitu ya. Artinya bahwa kita harus berkolaborasi dengan institusi lain, dan saya sangat bersyukur sudah ada BRIN. Ini juga masih baru kan, jadi memang itu tadi yang saya sampaikan, perkembangan kita itu menyesuaikan dari bagaimana perkembangan masing-masing institusi. Perkembangan kita sesuai dengan bagaimana cara berpikirnya kita, kemudian bagaimana surveinya. Dengan survei kita sampaikan kepada masyarakat, ini seperti ini batimetri kita, maka mereka, oh saya baru tahu kalau di daerah Flores ini banyak gunung. Di Laut Banda ini ada gunung besar yang melebihi dari Gunung Semeru. Dan itu gunung berapi. Terus bagaimana kalau nanti meletus? Itu nanti terjadi bagaimana tsunami-nya? Tingginya berapa sampai di pantai? Itu semua kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Kita sudah sampaikan ke BNPB. Sampai BNPB sendiri, Mbak Rana, sudah membuat semacam fokus group discussion tentang bagaimana indensi dari tsunami yang mungkin terjadi di Ambon dan sekitarnya. Seperti itu Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat penting, dan sekarang perkembangan itu sudah diwadahi dengan adanya kelompok riset yang terbangun dalam sebuah kelompok namanya BRIN, dan itu luar biasa. Dan itu kita harus tangkap menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan bangsa ini. Demikian Mbak Ana dan Jalasena. Tadi Bapak menyinggung mengenai FGD ya Pak, dengan berkolaborasi dengan yang lain. Nah, kira-kira itu dari FGD itu apakah ada penemuan-penemuan apa nih Pak? Atau mungkin terobosan-terobosan sesuatu yang bisa di-sharing nih ke sahabat Jalasena? Baik, Mbak Ana dan sahabat Jalasena semuanya, penemuan-penemuan yang ada memang kita harus serahkan. Seperti juga kami setiap kali melaksanakan survei, kami menghadap ke gubernur. Terakhir kami menghadap Gubernur Aceh, waktu itu karena masih PLT, kemudian Wali Nangro Aceh Darussalam juga hadir, dan di situ hadir akademisi. Saya sampaikan, di daerah Aceh perairannya begini, terus ada 3 bukit. Apakah bukit ini berapi atau tidak? Terus kemudian ini ada plankton seperti ini ada. Nah, kita sampaikan karena pada saat itu juga di kapal kami ada riset yang menyampaikan ini plankton ini adalah plankton yang disukai oleh ikan kakap, oleh ikan yang lain, dan ini disampaikan. Dan saya hanya menyampaikan kepada para akademisi seperti ini. Nah, data-data seperti ini kan kita harus sampaikan ke masyarakat, sehingga kita sendiri sebagai lembaga yang
melaksanakan survei di laut tidak sia-sia gitu. Demikian Mbak Rana dan Pak sahabat Bapak, saya penasaran nih Pak. Tadi kan Pus Hidrosal ini salah satunya adalah mendapatkan data batimetri nih Pak. Kira-kira ada nggak fenomena-fenomena nih saat melakukan hal tersebut yang unik-unik, mungkin bisa di-share nih Pak ke kita? Baik Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya, kami mencoba dari tahun 2021 satu kali ekspedisi, 2022 juga ekspedisi, 2023 juga satu ekspedisi. Ekspedisi ini artinya apa? Kami berlayar dari suatu tempat ke tempat yang lain, disampaikan kepada semua akademisi, termasuk ke kami juga sampaikan ke BRIN, siapa-siapa yang membuat proposal, membuat jurnal, kemudian siapa-siapa yang mau ikut. Kemudian jurnal ini direview oleh para profesor. Yang cocok diambil adalah ini. Sehingga siapa saja yang nanti ikut di kapal, siapa saja yang on board dari suatu tempat ke tempat lain, siapa yang nanti turun di mana, jelas ada beberapa etape. Jadi kalau yang 2023 ini ada 4 etape, mulai dari Buton, kemudian Omeire, kemudian Kupang. Itu kita gantian. Dan pada saat itu kebetulan ada gerhana matahari hibrid misalnya. Kita pas waktunya di situ, kemudian bagaimana fenomena gelombang elektromagnet. Katanya kalau misalnya kita telepon pada saat ada gerhana matahari hibrid itu hilang, benar hilang. Jadi kemudian ada peneliti dari biologi di kapal ikut bawa hidropon. Oh, di dalam laut itu kalau lagi ada matahari hibrid itu seperti ini. Kemudian kita jalan, saya pengen tahu, kemudian ini di sini ada laut di siang hari dingin. Ini asalnya dari mana? Laut siang hari pun bisa dingin permukaannya. Saya pengen tahu, ada namanya upwelling dia bilang. Saya pengen lihat pusatnya. Kapal kita itu disuruh ke sana, ya sudah kita ikuti. Akhirnya mendapatkan data itu. Data lah ada namanya upwelling di daerah Kupang sana. Nah, fenomena-fenomena ini kita harus sampaikan kepada masyarakat. Dengan disampaikan kepada masyarakat, orang bisa tahu, oh kenapa daerah itu menjadi daerah pariwisata. Oh, masa di siang hari banyak orang berenang di laut gitu, padahal panas gitu. Tapi airnya lautnya dingin, kan aneh ya, disitulah. Dan ada lagi yang namanya internal wave. Jadi kalau Mbak Rana, sahabat Jalasena ngerti kan, gelombang itu ada cuma di permukaan gitu. Di Indonesia lain, Mbak. Di Indonesia itu ada yang di dalam laut, ada gelombangnya. Mungkin di luar-luar nggak ada. Coba kalau itu ketangkep sama dirjen listrik, wah ini kita bisa jadi energi listrik, kayak gitu. Jadi memang kemajuan teknologi yang sudah ada, kita harus pakai. Termasuk Pus Hidrosal sudah punya namanya multibeam, itu kita pakai. Kemudian BRIN juga punya kapal-kapal sampai 8, kapal-kapal riset, kita harus pakai. Kemudian di Kementerian Perhubungan juga ada. Multibeam dia punya, tapi dia tidak bisa mengoperasikan. Saya minta ke Pak Menteri, ini mohon izin Pak, saya pengen ada tenaga ahli dari Bapak untuk kami ajari di sini bagaimana cara menggunakan multibeam, bagaimana cara survei, kemudian dari data-data itu kami ambil, kami buatkan petanya. Jadi kolaborasi. Bayangkan mungkin Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya tahu bagaimana kita itu ada 6.400.000 km persegi luas lautnya Indonesia. Sementara kalau kapal riset itu jalannya cuma 10 km per jam. Kadang 4 sampai 5 knot. Nah, sampai kapan selesainya? Kalau dihitung bisa sampai 120 tahun lagi baru selesai itu survei. Padahal kita harus bisa mengetahui dasar laut kita kan, supaya aman untuk berlayar. Makanya di samping ada multibeam, kita juga ada namanya satellite derivative SDB, jadi batimetri. Bagaimana kita mendapatkan batimetri dari satelit? Jadi dia bisa nembus ya Pak sebenarnya nih? Sudah bisa nih menembus nih Pak satelitnya ke dasar laut nih Pak? Satelit itu kan sama aja dengan gelombang optik sebenarnya. Kalau gelombang optik itu sama aja dengan matahari ya. Jadi kalau matahari itu kalau siang hari kita menyelam gitu ya, kan kita bisa tahu, oh itu sampai kedalaman 10 gitu. Berarti satelit ya di bawahnya itu, karena gelombang optik paling besar adalah matahari.
Gunanya untuk apa? Kalau satelit itu bisa sampai 6 meter, maka objek-objek yang di bawahnya permukaan laut 6 meter dia akan ketemu kan? Ya. Artinya kalau kapal-kapal yang dia punya lunas, artinya kalau kapal itu kan ada garis air, kemudian ada bagian bawahnya, antara garis air sama bawahnya ini 6 meter misalnya. Berarti kalau itu kedalaman lebih dari 6 meter aman kan gitu. Artinya satelit derivatif batimetri juga kita gunakan untuk menyempurnakan dari bagaimana kita melaksanakan survei. Jadi Indonesia sudah aman. Kalaupun kemarin ada sempat kita mendapatkan data dari kapal Inggris yang bocor, itu sebenarnya bukan bocor karena ada objek di dalam itu, karena dia itu sudah lama beroperasi dan belum direparasi. Jadi kita dikomplain, mana ada, kita lihat loh di data satelit batimetrinya seperti ini. Tapi kedalaman saya itu lebih dari 15. Kemudian saya cek rutenya. Begitu cek rutenya, lewat sini. Bapak ini kapal asing. Harus lewat ALKI, alur laut kepulauan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Indonesia. Kenapa mau lewat jalur lain? Akhirnya kita tidak jadi diklaim karena ya itu tadi. Dan itu semua harus tahu bahwa Indonesia itu sudah prepare, sudah menyiapkan sedemikian rupa supaya negara-negara dari luar itu kalau mau masuk ke Indonesia lewat jalurnya itu jelas. Kalau mau masuk pelabuhan kita buatkan recommended track-nya. Sampai kalaupun misalnya masuk ke benua kita buatkan electronic chart-nya supaya kapal-kapal yang cruiser yang besar-besar itu kan tidak mau lagi peta kertas, Mbak. Maunya peta yang elektronik. Yang digital ya sudah. Yang digital. Dan kita di sini sudah bisa bikin digital, jadi kita bisa serahkan kepada mereka. Jadi khusus yang cruiser besar yang membawa penumpang seperti Lembar, kemudian benua, kita sudah bikinkan. Bahkan benua akan dikembangkan lagi menjadi tempatnya yacht-yacht, itu juga harus dikeruk dan lain-lain. Data batimetrinya dari sini, gitu. Sehingga bagaimana cara bikinnya, kemudian cara bikinnya sendiri kan harus tahu. Bagaimana orang mau ngeruk kalau ini lumpur, apa pasir, apa batu. Kalau batu, bagaimana mau ngambil, kan harus pakai peralatan besar, dan bagaimana efisiensinya mesti harus dihitung. Itu harus dilihat dari bagaimana surveinya Busidrosal. Surveinya Busidrosal harus bisa melihat SBP, subbottom profile itu sampai 5 meter. Bagaimana permukaannya, lapisan-lapisannya harus ketemu. Dari ketemu itu, maka bagaimana cara mengeruknya gitu. Nah, itulah perkembangan yang memang kita harus sampaikan kepada masyarakat supaya kita semua tahu bahwa Indonesia ini luar biasa. Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain. Indonesia adalah negara maritim yang harus bisa negara maritim besar. Demikian Mbak Rana dan sahabat Jalasena semua. Saya takjub sekali sih Pak sama Busidrosal karena memang mungkin baik Rana atau mungkin ada juga sobat Jalasena di luar sana yang selama ini nggak tahu jelas gitu ya Pak, kalau memang ternyata data-data atau update yang dikeluarkan oleh lembaga riset itu ternyata di belakangnya ada di backup lagi nih, salah satunya sama Busidrosal. Itu luar biasa sekali, baik itu dalam penemuan mineral untuk kesejahteraan maupun juga keamanan tadi ya Pak, contohnya ada kapal dari luar tadi seperti itu. Betul. Dan memang harus kolaboratif Pak. Sekarang ini kalau tidak kolaboratif sendiri-sendiri ya akan kecil terus. Kita tahu Mbak Rana dan sahabat Jalasena tentang Busidrosal. Busidrosal ini di bawah TNI Angkatan Laut. Tentu anggarannya dari TNI Angkatan Laut kan gitu. Padahal Angkatan Laut ini harus menghidupi banyak kapal. Padahal hidrografi ini adalah bagian dari riset. Bagaimana kita harus mendapatkan data, bagaimana kita melaksanakan survei, itu kan sebuah ilmu. Dan itu mestinya jangan digarap oleh Angkatan Laut sendiri, makanya sekarang sudah ada BRIN, sekarang sudah ada BIG, dan kita bisa kolaboratif, enak sekali. Dan itu dengan kolaboratif sangat murah dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kan tadi. Demikian Mbak Rana dan Jadi Rana menyimak ya Pak ya, kalau contohnya Busidrosal ini misalkan tadi di perairan mana, kenapa kapal selam dia bisa bergerak ya secara langsung gitu ya, alamiah. Nah itu kan akan disampaikan pada badan-badan yang terkait gitu ya Pak. Nah kira-kira apakah fenomena tersebut setelah disampaikan Busidrosal ini
nge-push atau misalnya cukup menunggu apakah ada sebuah aksi dari data tersebut atau cukup menyampaikan datanya saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Rana. Kita memang menyampaikan data kadang-kadang, apa ini data? Cuman gitu aja, buat saya apa? Nah kan akhirnya berhenti cuma di situ. Kita punya namanya portal IHDC, Indonesia Hydrographic Data Center. Masyarakat bisa ketik aja di Google IHDC. Itu langsung keluar, oh tampilannya hidros itu seperti ini, data-datanya seperti ini. Kita kasih tanda data ini untuk apa, di penjelasannya. Nanti kita tinggal monitor. Banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk melaksanakan survei bersama, meminta data, kemudian juga ada yang magang datang ke sini. Mereka bertanya-tanya, saya dapat data dari IHDC seperti ini, gimana Bu Sidrosal? Kita jelaskan, ini loh seperti ini. Nah, bagi mahasiswa, saya serahkan data-data ya khusus untuk mahasiswa. Tapi bagi orang kapal selam yang datang ke sini secara khusus, saya serahkan, ini loh Pak yang harus Bapak wadai. Bagaimana yang membahayakan buat kapal selam, membahayakan bagi pariwisata dalam laut. Kita keserahkan. Makanya kami juga menghadap ke Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, kami menghadap ke Menteri SDM, bagaimana konturnya seperti itu, dasar lautnya seperti apa, mereka bisa menentukan. Jadi beliau sampai Menteri SDM, loh, saya kalau ketemu batu seperti ini, pasir seperti ini, tolong dikasih tahu, karena di dalam pasir ini ada ini, gitu. Beliau menyampaikan. Nah, data-data ini kan saya serahkan ke sana, beliau yang akan meneruskan, karena dalam laboratorium besar di Bandung yang bisa menentukan, oh ini di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada emas, itu bisa dibuat di sana. Artinya apa? Kami serahkan data sambil kami monitor. Kalau ada daerah ini kita sampaikan, nanti kita tulis di peta. Jadi peta kita kan selalu bikin peta, kemudian kita tulis ini keterangannya itu supaya masyarakat tahu hati-hati di sini ada apa. Yang bersifat umum yang kita sampaikan di peta itu. Tapi kalau yang bersifat rahasia tadi yang untuk kapal selam, Bu, datanglah ke kantor supaya kita menyampaikan hal-hal yang rahasia. Demikian, Mbak. Pak, satu pertanyaan terakhir banget nih, Rana penasaran banget ya Pak ya. Kira-kira perannya Pusidrosal yang nyata yang sudah terjadi terkait dengan keamanan NKRI dong Pak? Sebenarnya perannya bukan hanya untuk keamanan saja. Kalau keamanan jelas ya, karena kita menyampaikan data kepada personel-personel pengamanan di laut, maka mereka akan merasa nyaman. Ini data laut yang sebenarnya seperti ini. Kalau ada sumber daya alam seperti ini, maka akan terjadi pencurian di sini. Bentuknya ini. Maka mereka ya melaksanakan patroli. Oh, saya akan melakukan patroli jam sekian, waktunya ini. Nanti saya akan ketemu dengan kapal-kapal pencuri, seperti itu. Nah, itu. Dan ada satu lagi, Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya yang mungkin belum banyak diketahui, bahwa Pusidrosal ini menjadi timnas, sebagai koordinator timnas penataan pipa dan kabel. Dan tambahan lagi, kalau itu tadi Kemenko Marves membuat keputusan, ada lagi keputusan Presiden atau Perpres yang menyampaikan data sedimentasi di laut itu harus sepengetahuan Pusidrosal. Jadi kalau minta data sedimentasi lewat Pusidrosal. Kalau misalnya mau ngambil sedimentasi juga harus menyampaikan ke Pusidrosal supaya data batimetri tadi itu benar. Nah, penataan pipa itu harus jelas, penataan kabel jarum harus jelas. Kalau Mbak mungkin merasa di Jakarta gitu kan sudah kredit mungkin dulu karena penataannya harusnya di sini ada ini, terus belum ditata, tahu-tahu sudah ada rumah gitu desainnya. Nah, laut kita ini sama dengan Jakarta zaman dulu yang belum ramai gitu ya. Sehingga mulai dari situ kita harus desainnya yang membuat Kementerian Kelautan, yang melaksanakan timnas. Jadi kalau misalnya ada orang mau masang kabel dari pulau ke ini ke pulau ini, maka harus melalui kajiannya Pusidrosal dulu, harus lewat dari sini ke sini. Kita bikinkan, baru mereka akan melakukan survei. Dan itu menjadi bagian daripada kemajuan Indonesia. Bagaimana di suatu tempat pulau kecil bisa jadi dia tidak ada listrik, bisa jadi Telkom susah masuk.
Sekarang BTS saja kan pasangannya tidak bisa di pulau-pulau semua. Nah, itu yang menjadi concern-nya Axiata, kemudian PT-PT yang lain termasuk Terin dan lain-lain, itu akan memasang kabel dari pulau ke pulau. Nah, pasang dari pulau ke pulau itu kan tidak gampang. Nah, kita ada timnas yang setiap kali ada pemrakarsa yang menginginkan pemasangan kabel, sudah langsung ada aplikasinya, terdetek semuanya, mulai dari Kementerian KLHK, oh ini sudah tidak mengganggu lingkungan, oh ini sudah tidak mengganggu pelayaran, sudah yang cek, tidak mengganggu pipa kabel listrik misalnya, dan lain-lain. Ini sebuah kolaborasi dan sebuah perjuangan kita bersama. Kalau tadi tugas fokus hidrosal terhadap keamanan ya seperti itu, dan kita tugas ke masyarakatan juga seperti itu. Jadi kita ingin hidrosal bersama-sama dengan instansi yang lain untuk bisa menggali bagaimana Indonesia, kemudian dengan bagaimana Indonesia kita tahu coraknya, caranya membangun, kemudian kita bisa bersama-sama maju. Itu yang kita harapkan. Demikian Mbak Rana dan sahabat Jalasena semuanya. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Rasa-rasanya sebenarnya informasinya kita masih pengen gali lagi, tapi mungkin ini bisa jadi PR buat next lagi kita bahas yang lain. Kami dengan senang hati menyampaikannya. Ya, terima kasih Pak Nur Hidayat. Mudah-mudahan Sobat Jalasena perbincangan tadi bisa menjadi motivasi, informasi, dan juga edukasi. Saya Rana Safira Putri, sampai berjumpa lagi di Bincang Jalasena berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.